Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel yang sama. Pada kali ini kita akan membahas soal latihan bahasa Indonesia kelas 4 jenjang SD dan MI. Baik, kita langsung saja ke soal. Bismillahirrahmanirrahim. Silalah salah satu jawaban yang paling benar. Perhatikan puisi di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Oke, baik, ini sudah disediakan soal tentang puisi untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Cita-citaku. Ya, karya Angelita. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berisik. Aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu. Karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Semua akan ku perjuangkan. Pertanyaan nomor 1, judul puisi di atas adalah Cita-citaku. Ya, oke, jadi yang benar adalah yang C. Karya Angelisa ya. Pertanyaan kedua, puisi di atas terdiri atas titik-titik. Ada A 5 bait, B 4 bait, C 3 bait, 2, D 2 bait. Jadi puisi di atas terdiri atas, kita hitung 1 2 3 ya. Nah, ini adalah bait pertama, bait kedua, dan bait ketiga. Ya, oke, jadi ada 3 bait. Jawabannya adalah C. Tiap bait pada puisi di atas terdiri atas, kita perhatikan kembali. Nah, satu bait atau tiap baitnya itu ada 4 baris. 1, 2, 3, 4 ya. Begitu juga dengan bait kedua dan bait ketiga. Jadi jawabannya adalah 4 ya, 4 baris. Jawabannya B. Nomor 4, cita-cita yang disebut dalam puisi di atas adalah, coba kita perhatikan ya. Nah, coba lihat di bait kedua, aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Jadi cita-cita yang dimaksud dalam puisi di atas yaitu menjadi pemain biola. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Rima atau bunyi vokal akhir bait kedua pada puisi di atas adalah, ya, kita lihat kembali puisi yang tadi. Kita lihat bait yang kedua, kita lihat rimanya atau sajaknya. Nah, akhiran U ya, A, U, A ya. Jadi rimanya adalah yang D ya, AB sama AB. Rima atau bunyi vokal akhir pada bait setiap baris pada puisi, nah itu biasanya AB, AB atau AA, AA, BB, seperti itu ya. Oke, pada bait kedua tadi itu jawabannya adalah yang D, AB, AB. Selanjutnya soal nomor 6 ya. Perhatikan puisi di bawah ini untuk menjawab soal nomor 6. Cita-citaku, karya Muhammad Ridwan Hafiz. Kita baca, cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Rima pada bait pertama puisi di atas memiliki rima yang sama dengan penggalan bait puisi di bawah ini adalah, ya. Nah, jadi rima pada bait pertama puisinya di atas, maksudnya yang ini ya, itu yang mana yang
penggalan puisi yang sama yang pilihan ini ya. Oke. Ya, memiliki rima yang sama dengan penggalan puisi yang di sini A, B, C, dan D. Kita lihat. Nah, ini akhiran vokalnya I, N, N. Ya, jadi ini A, B, B. Ini A semua. Ini K, U, K sama U. Jadi ini ya, sudah jelas C yang benar ya. Oke. Ini akhiran A, AB, AB. Begitu juga dengan ini. AB, AB ya. Oke, rimanya seperti ini. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Baik, kita langsung baca saja soal nomor 7. Pengarang puisi di atas adalah, nah kita lihat kembali siapa pengarang puisi yang tadi ya. Oke, kita lihat ini pengarangnya, karya atau yang membuatnya Muhammad Ridwan Hafiz. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 9, puisi di atas menceritakan tentang. Nah, kita lihat kembali puisi yang tadi. A. Keinginan menjadi seorang pramugari. B. Keinginan menjadi dokter. C. Keinginan menjadi orang berguna. D. Keinginan belajar sungguh-sungguh. Kita lihat. Oke, kita baca. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Jadi sudah jelas di sini ya. Cita-citanya itu menceritakan tentang keinginan menjadi seorang dokter. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian soal nomor 9. Bacalah penggalan puisi di bawah ini. Nah, ini kita baca. Guruku, dengan sabar engkau mendidikku. Dengan tekun engkau membimbingku hingga aku tahu segala ilmu. Terima kasih guruku atas ilmu yang kuberikan padamu. Baik, penggalan puisi di atas berisi tentang A. Ungkapan terima kasih pada guru. B. Tugas seorang guru. C. Hormat pada guru. D. Ungkapan terima kasih pada orang tua. Nah, ini ungkapan terima kasih kepada guru ya. Oke, lanjut ke soal nomor 10 dan 11. Nah, bacalah puisi di bawah ini untuk menjawab soal nomor 10 dan 11. Sawah yang terbentang luas, ditumbuhi padi yang menguning. Para petani bersuka cita menyambut panen raya yang telah dinanti. Tema pada penggalan puisi di atas: A. Pendidikan. B. Perdagangan. C. Pertanian. D. Jasa. Jadi ini sudah jelas ya, ini tentang pertanian. Soal nomor 11. Penggalan puisi di atas menggambarkan pesan perasaan para petani ya. Jadi penggalan puisi yang maksudnya yang ini yaitu menggambarkan perasaan seorang petani ya, para petani. A. Kagum. B. Sayang. C. Rindu. D. Gembira ya. Jawabannya adalah gembira. Kita lihat para petani bersuka cita menyambut panen raya yang telah dinanti, yaitu dia senang ya, dia gembira. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Gagasan utama pada paragraf di atas adalah A. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan. B. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. C. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup. D. Pertumbuhan dan perkembangan hewan disebut siklus daur hidup. Jadi kalau kita lihat teks yang nomor 12 ini, ingat cara mencari ide pokok itu tentukan kalimat utama. Jadi silakan dibaca dulu, dipahami. Yang kedua, tentukan kalimat utamanya. Nah, kalimat utama itu biasanya letaknya di awal maupun di akhir kalimat. Biasanya ya, untuk tingkat-tingkat bacaan-bacaan tingkat SD. Nah, kalau kita lihat di sini, kalimat utamanya itu ada di paragraf, ada di awal kalimat. Nah, ini
ini adalah kalimat utamanya. Nah, ketika kita sudah menemukan kalimat utamanya, maka itu yang menjadi ide pokok atau gagasan utama. Oke, baik. Jadi yang benar di sini semua makhluk hidup, jawabannya B ya. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, nanti bisa jadi pilihannya dibalik ya. Yang penting isinya sama isinya. Misalnya nih di sini. Pertumbuhan dan perkembangan dialami oleh semua makhluk hidup misalnya. Maka itu juga bisa jadi jawaban yang benar ya. Tidak mesti harus sama persis ya. Tidak mesti harus sama persis sampai titiknya. Kecuali kalimat utama. Biasanya kalimat utama itu sama persis ya. Oke, baik kita lanjut. Gagasan utama disebut juga dengan, nah ini gampang ya, ide pokok. Gagasan utama itu sama dengan ide pokok, pokok pikiran ya, pokok paragraf ya. Gagasan utama, ide pokok, pokok paragraf ya. Oke, baik. Kita lanjut soal nomor 14. Kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf disebut, nah kalimat yang di dalamnya ya terdapat ide pokok. Nah, terdapat ide pokok paragraf. A. Kalimat pendukung, B. Kalimat penjelas, C. Kalimat utama, D. Kalimat-kalimat. Nah, yang benar adalah kalimat utama. Kita lanjut ke soal nomor 15 sampai 19. Jadi kita perlu baca teks ini dengan seksama. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 15 sampai 19. Nah, karapan sapi adalah tradisi khas masyarakat Madura yang dilaksanakan setelah sukses menuai hasil panen. Karapan sapi digelar setiap tahun di bulan Agustus atau September. Pada karapan sapi terdapat seorang joki dan 2 ekor sapi yang dipacu sekencang mungkin hingga ke garis finish. Panjang lintasan pacu kurang lebih 100 meter. Baik, kita baca soalnya. Gagasan utama teks tersebut adalah, nah gagasan utamanya ya kita lihat. Ya, lagi sekali caranya kita baca. Yang kedua, kita tentukan letak kalimat utamanya, apakah di akhir kalimat atau di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, kalau kita lihat di sini itu letaknya di awal kalimat. Jadi yang benar di sini yang B. Karapan sapi adalah tradisi khas masyarakat Madura yang dilaksanakan setelah sukses menuai hasil panen. Udah jelas ya? Nah, baik. Selanjutnya kita ke soal nomor 16. Soal nomor 16. Ya. Pada karapan sapi terdapat seorang joki atau 2 ekor sapi yang dipacu sekencang mungkin. Nah, arti kata joki pada kalimat di atas apa artinya? Penunggang, kuda pelatih, pelana kuda, penonton. Jadi joki itu maksudnya penunggang kuda ya. Penunggangnya. Oke. Nomor 17, tugas joki pada perlombaan karapan sapi adalah, tugas joki itu apa? Tugasnya adalah mengendalikan gerakan sapi ya, mengendalikan gerak lari sapi ya. Oke. Bukan tim medisnya ya, bukan pengawasnya juga ya. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 18. Panjang lintasan ya, berapa panjangnya? Bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini ada di kalimat akhir ya, itu 100. 19, karapan sapi dilaksanakan setiap, kita lihat di sini ya, karapan sapi digelar setiap tahun ya, setiap tahun. Nah, jadi tiap tahun ya, di bulan Agustus dan atau September ya. Jadi jawaban yang benar nomor 19 adalah ini ya, dilaksanakan setiap tahun. Lanjut ke soal nomor 20. Ini sampai 22 ya, bukan 25. Nah, ini ada teks yang harus dibaca untuk menjawab soal nomor 20 sampai nomor 22. Nah, kita lihat pertanyaannya. Apa yang diminta? Ya, diminta kalimat utama, jumlah kalimat penjelas pada teks di atas ya, sama arti kata yang bercetak miring. Baik, kita lihat ya. Kita dibaca ya, di Kabupaten Lombok Barat dan seterusnya.
Nah, kita lihat soal nomor 20, kalimat utama paragraf di atas adalah, nah, kalimat utamanya ini ya. Oke, di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah daerah yang terkenal dengan seni pembuatan gerabah, yaitu Desa Banyumulak. Atau bisa jadi nanti ini bisa diringkas ya. Desa Banyumulak adalah desa terkenal pembuat gerabah. Nah, bisa jadi ya. Nah, karena kita lihat di pilihannya, jadi ini ya yang benar ya, yang C. Soal nomor 21, jumlah kalimat penjelas pada teks di atas adalah, nah, kita lihat kalimat penjelas ya, kalimat pendukung maksudnya ya, yaitu setelah kalimat utama. Ya, kita lihat karena letak kalimat utamanya ada di di awal kalimat. Nah, jadi sampai di sini ya. Seterusnya itu kalimat penjelas. Ya. Jadi kita hitung ya sampai sini. 1. Ya, ini udah 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4 ya. Jumlah kalimat penjelas pada teks di atas 4 ya, ada 4 baris, 4 kalimat maksudnya. Ada 4 kalimat sebagai kalimat penjelasnya. Yang terakhir, arti dari kata yang bercetak miring pada teks di atas adalah, nah, kita lihat yang bercetak miring. Oke, maling ya, arti kata maling ya. Arti kata maling itu A, pembuat gerabah, B, penjual gerabah, C, pencuri, D, nama pembuat gerabah. Ya, jadi yang benar itu yang C ya, pencuri. Baik, demikian pembahasan soal singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.